warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat dimanapun Anda berada, salam sehat dan semangat selalu. Berjumpa kembali dengan saya pada tayangan kali ini. Saya akan kembali mengulas seputar hukum perkawinan di Indonesia. Nah, kali ini saya akan bicara tentang perbedaan antara cerai talak dengan cerai gugat. Dua hal ini berlaku untuk mereka yang beragama Islam dan mereka berperkara di pengadilan agama. Pertama, kita akan lihat dulu apa itu cerai talak. Dalam hukum Islam, talak adalah hak prerogatif dari seorang suami. Istri tidak bisa menjatuhkan talak kepada suami, tetapi suamilah yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Nah, dalam jenis perkara cerai talak, maka seorang suami bermohon kepada pengadilan agama, dia meminta kepada hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, tentu dengan alasan-alasan yang dibolehkan menurut undang-undang. Lalu kemudian cerai talak ini akan menjalani dua proses hukum acara yang berlaku. Pertama, tentu pemeriksaan terhadap permohonan cerai talak yang diajukannya tersebut. Kemudian nanti ketika sudah disetujui oleh majelis hakim, akan sampai pada proses kedua, yaitu pembacaan ikrar talak di depan majelis hakim. Ini kalau kita bicara tentang cerai talak. Kemudian proses di cerai gugat bagaimana? Cerai gugat adalah perceraian yang ditempuh oleh pihak istri. Nah, ini istri menggugat kepada pengadilan agar dia dijatuhi talak oleh suaminya. Ini berbeda, ya. Nah, dalam cerai gugat ini hanya akan menempuh satu proses saja, yaitu bagaimana memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh si istri. Apakah memang sudah diperkenankan menurut alasan-alasan perceraian yang diberikan oleh undang-undang. Namun harus dipahami sahabat hebat, hal kedua mengenai perbedaan antara cerai talak dengan cerai gugat ini, yaitu dalam hal akibat hukum. Cerai talak itu mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum yang harus ditunaikan oleh si suami yang telah memperoleh izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, yaitu pertama, dia wajib untuk memberikan mut'ah atau kenang-kenangan kepada istrinya. Biasanya ini dalam bentuk perhiasan emas atau pemberian yang bernilai atau berharga. Nah, selanjutnya yang kedua, si suami wajib untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah yang dijalani oleh si istri nantinya. Yang ketiga, si suami juga diwajibkan untuk memberikan maskan, jaminan tempat tinggal kepada istri yang dijatuhi talak tersebut. Dan terakhir, si istri harus didandani kembali, harus diperbaiki penampilannya, harus diberikan kiswah namanya. Dan ini besarnya seluruhnya adalah tergantung kepada kesanggupan atau kemampuan dari si suami. Berbeda dengan cerai gugat, apabila perceraian diajukan oleh si istri dalam bentuk cerai gugat tadi, maka segala bentuk yang telah disebutkan sebagai akibat hukum tadi tidak dikenal dalam cerai gugat. Artinya, kalau suami yang mengajukan perceraian, maka dia punya kewajiban-kewajiban seperti yang disebutkan oleh saya tadi. Sedangkan kalau istri yang mengajukan gugat cerai, dia tidak mendapatkan itu, hanya mendapatkan perceraian saja. Dan terakhir, mungkin untuk menutup perjumpaan kita pada tayangan kali ini, semua akibat hukum yang harus dibayarkan oleh suami yang menjatuhkan talak tadi, syaratnya adalah si istri tidak nusyus. Apa itu nusyus? Si istri tidak pergi atau tidak minggat dari tempat kediaman bersama. Itu syaratnya. Tapi apabila dia minggat, dia pergi tanpa izin dari si suami, maka keempat hal tersebut batal dan dia kehilangan haknya. Baiklah sahabat hebat, itu mungkin perbedaan yang bisa saya berikan pada tayangan kali ini antara cerai talak dan cerai gugat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you.